Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Tidak terasa, hari ini adalah acara terakhir sebulan pendalaman Dhamma kita. Kami ucapkan Maha Anumodana kepada semua pihak yang telah berpartisipasi melalui support, baik dana maupun keikutsertaan untuk acara ini, dari awal hingga hari ini. Kami mohon maaf karena kondisi sebulan pendalaman Dhamma kali ini diadakan hanya secara daring pada akhir pekan. Semoga dengan kondisi yang semakin baik ke depannya, kita bisa segera berjumpa kembali di wihara. Saya informasikan, puja bakti sebulan pendalaman Dhamma hari ini masih dilakukan secara online. Puja bakti pada hari ini akan diisi oleh Samanera Abisarano dengan topik kolaborasi ketenangan dan pengetahuan. Kajian Yuga Nada Gata. Para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan dupa, diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah terpujilah Sang Buddha. Nammakarapata dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Araham Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddham Bhagavatam Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammam Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sangham Namami. Sangham Namami. Yamamahako mayang Bhagawantang saranang kata. Yono Bhagawa Satta.
Yasa chamayang bhagavato dhammang rojema imbehi sakkarehi thang bhagavantang sasa dhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Handamayang buddhasa bhagavato pubbaba ganamakarang karomase namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana pathang banamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang buddha nusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wiccacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddha bhagavati. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko hipasiko opanaiko pacatang weditapu winyuti. Handamayang sangga nusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo samici patipanno bhagavato sawaka sanggo yadidang catari purisa yugani atta purisa pukala
Esang bhagavato sawaka sangho Auneyo pauneyo dakineyo anjalikaraniyo anuttarang bunya ketang lokasa Handamayang saca kirya gathayo manamase Natime saranang anyang Buddha me saranang waram Etena saca wacena Satite hotu sabada Natime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wacena Satite hotu sabada Natime saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena saca wacena Satite hotu sabada. Selanjutnya, bagi para umat yang menggunakan buku Parita, dapat membuka halaman 97. Handamayang bujangga paritang banamase Bojanggo sati sangkato Dhammanang wicayo tatha Wiriyam piti pasati Bojangga catata pare Samadhupe kapujangga Satete sabadasina Munina samadakata Bhavita bahulikata Sangwatanti abinyaya Nippanaya cabodiya Etena saca wacena Satite hotu sabada Ekasmin samayenato Mokkalanan cakasapang Kila dedu kite diswa Bojangge sata desayi Te catang abinanditwa Roga mucing sutang kane Etena saca wacena Satite hotu sabada Ekadadam varajapi Gelanyena bipilito Cundatere natanyewa Banapet wanasatarang Samobit waca abada Tamawutasitanaso Etena saca wacena Satite hotu sabada Pahinate ca abada Thinnanam pimbahesinam Magahata kilesawa Attanupatti dhammatang
Etena saca wacena sathite tu sapada. Selanjutnya, meditasi dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Marilah kita bersama-sama melatih konsentrasi kita dengan melakukan meditasi. Bagi para umat, silakan duduk dengan nyaman, tidak tegang, dan mengambil objek meditasi yang biasa digunakan. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Permohonan 5 sila dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama Yamahang wadamitang wadetang. Amambante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang.
Amambante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinnadana. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu Miccacara. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapammadadhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapammadadhana. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sambada silena nibuting yanti tasma silang visodhaye. Amambante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Dhammadesana oleh Samanera Abhisarano diawali dengan pembacaan Dhammadesana Aradhana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Brahmacaloka Dipati Sampati. Katanjalian Diwarangayacata. Santi dasata paraja kacatika. Desetu dhammang anukampimang pacang. Mari kita bersikap Panjali terlebih dulu untuk mengagungkan Guru Agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya. Selamat pagi Ibu Bapak Romo Ramani yang saya hormati, kepada para upasaka upasika yang berbahagia. Selamat pagi semuanya, Sukhi Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak dan teman-teman semuanya, pada hari ini, pagi ini khususnya kita punya kesempatan yang bagus. Kita bisa mendengarkan Dhamma lagi, dan saya diminta lagi untuk menjelaskan satu topik Dhamma. Dan yang pada hari ini saya akan jelaskan terkait dengan kolaborasi dari Samatha dan Vipassana. Ini adalah salah satu kajian atau uraian yang dijelaskan
oleh Dr. Nanda Malapiwangsa, seorang shadow dari salah satu universitas terkenal di Myanmar. Itu dalam bukunya yang berjudul The Treatise on Samatha and Vipassana. Ternyata beberapa waktu lalu saya lihat juga ada salah satu buku lagi yang berjudul Samatha and Vipassana. Nah, itu juga bukunya beliau, dan di sana menguraikan juga lebih terperinci terkait dengan praktek samatha dan vipassana. Teman-teman dan ibu bapak semuanya, para upasaka-upasika, kenapa saya mau jelaskan tentang samatha dan vipassana ini, yang saya gabungkan menjadi meditasi ketenangan batin dan juga pengetahuan, begitu ya. Mereka sebetulnya adalah dua model meditasi yang diajarkan Buddha, tapi menjadi satu kesatuan, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Tetapi di pandangan orang-orang zaman sekarang ini, itu punya persepsi yang atau stigma yang katakanlah melenceng atau terdistorsi daripada apa yang sebenarnya ditujukan oleh Buddha. Orang-orang zaman sekarang mengatakan, sudah, kalau yang berpraktek vipassana terlebih dulu, kemudian nggak pakai samatha dulu, itu bukan meditasi ajaran Buddha katanya. Itu nggak bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya, kalau melatih samatha bawana dulu, baru vipassana, itu waktunya terlalu lama, begitu. Nah, maka nanti orang-orang akan mengatakan, nanti di kehidupan ini juga nggak bisa tercapai tuh. Yang namanya tingkat kesucian, orang kita aja meditasinya pikirannya lari sana lari sini. Nah, itu sudah dua. Yang ketiga, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Ada yang mengatakan, kalau nanti prakteknya samatha dan vipassana atau meditasi ketenangan batin dan juga meditasi pandangan terang digabung begitu, nanti nggak fokus. Nanti nggak tahu mana yang berkembang, kemudian yang menjadi pelatihan kita nggak jadi konsisten katanya. Nah, itu yang ketiga. Nah, tiga hal ini sebetulnya sudah ditanyakan langsung sama Bante Ananda. Ya, begini Ibu Bapak, ini adalah topik yang penting untuk kita menjadi tahu nanti fungsinya ketenangan batin dan juga fungsinya pengetahuan itu bagaimana nantinya. Bante Ananda di satu kesempatan punya rasa curiosity yang tinggi ya, rasa ingin tahu yang tinggi. Akhirnya beliau melakukan survei kepada beberapa biku dan bikuni yang memang mereka sudah mencapai tingkat kesucian arahat yang tertinggi begitu. Bante Ananda mengunjungi mereka satu persatu. Dia mengatakan kepada mereka dan bertanya, Bante dan juga Auso, saya mendengar bahwa Anda sekalian telah mencapai tingkat kesucian arahat. Dan beliau bertanya, lantas bagaimana cara Anda sekalian, metode apa yang digunakan untuk mencapai tingkat kesucian arahat? Nah, itu juga ditanyakan kepada Ayah begitu ya, seorang bikuni yang senior maupun yang masih junior tapi sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Ayah, saya mendengar bahwa Anda mencapai tingkat kesucian arahat. Bagaimana caranya Anda mencapai tingkat kesucian arahat begitu? Nah, kemudian mereka menjelaskan satu persatu setelah ditanya, kemudian disintesakan, akhirnya dapat 4 metode. 4 metode yang paling umum, yang di antara mereka semua pasti pernah mengalaminya, menggunakan 4 metode tersebut. Ya, tapi di sini dijelaskan di dalam bukunya Dr. Nanda Malapiwangsa ini, ada yang hanya menggunakan 1 di antara 4 itu. Ya, artinya hanya 1 metode dari 4 metode itu. Ada juga yang menggunakan 2 dari 4 metode tersebut. Ada yang 3 bahkan keempat-empatnya digunakan. Ya, kalau yang 4-empatnya ini benar-benar special case ya. Jadi setiap tingkatan kesucian dia menggunakan metode yang berbeda. Nah, itu adalah orang-orang yang special case menurut saya. Nah, tapi teman-teman dan ibu bapak sekalian, di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama metodenya itu adalah setelah disintesakan, yang pertama adalah samatha pubanggamang vipassanang bhaveti. Ya, samatha pubanggamang itu mendahului, ya, didahului. Samatha itu adalah ketenangan. Nah, vipassanang itu adalah pandangan terang, dan bhaveti itu adalah dia mengembangkan. Jadi kalau samatha pubanggamang vipassanang bhaveti, dia mengembangkan pandangan terangnya, tetapi samatha pubanggamang didahului dengan yang namanya ketenangan batin. Jadi dia praktek vipassana, kemudian dia setelah dia masuk ke tempat retreat, dia praktek vipassananya itu didahului dengan samatha bawana dulu. Dia berlatih ketenangan batin sampai dia mencapai tingkatan pencapaian jhana, konsentrasi yang tinggi. Ya. Nah, kemudian yang
Kedua, di sini dijelaskan Wipasanang Pubanggambang Samatang Baweti. Ya, artinya ini dibalik. Kalau tadi adalah Samata dulu, baru Wipasana. Kalau sekarang Wipasana dulu, baru Samata. Ya. Nah, artinya yang kedua ini menjawab keraguan-raguan orang-orang yang sekarang ini, yang tadi satu dari tiga yang diragu-ragukan pada saat ini begitu ya. Artinya mereka mengembangkan Wipasana terlebih dulu, pandangan terang dulu mereka kumpulkan. Ya, apakah dengan belajar, apakah dengan pengembangan, apakah dengan merenung, terserah. Itu nanti dikembangkan dulu sampai mereka punya pandangan terang, dan samatanya itu mereka latih karena itu terbentuk dari mereka punya pandangan terang. Ya, mereka punya insight, mereka punya pandangan terang, punya pengetahuan, muncullah ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itulah yang nantinya dikembangkan oleh mereka. Yang ketiga, teman-teman dan ibu bapak sekalian, di sini dikatakan samata pubanggam, samata wipasanang yuganadhang baweti. Ya, yuganadhang. Yuganadhang itu adalah bersama-sama. Baweti itu adalah dikembangkan. Jadi artinya ia mengembangkan secara bersama-sama yang berkaitan dengan ketenangan batin dan juga pandangan terang. Kedua-duanya ini dikembangkan secara sekaligus bersama-sama. Nah, maka di sini dikatakan di metode yang ketiga, ini menjadi dasar bahwa khotbah ini yang disampaikan oleh Bhante Ananda namanya adalah Yuganada Sutta. Ya, Yuganada Sutta itu adalah khotbah yang singkat, yang masih pendek begitu ya, hanya berisikan 4 ini yang disampaikan oleh Bhante Ananda. Nah, sementara khotbah ini dielaborasikan, dijelaskan lebih lanjut, lebih panjang, lebih terperinci, itu ada di dalam Yuganada Katha. Di Yuganada Katha itu dijelaskan oleh Bhante Sariputta. Karena Bhante Ananda meminta Bhante Sariputta untuk menjelaskan lebih lanjut makna yang secara terperinci. Nah, maka khotbah itu disampaikan oleh Bhante Sariputta dengan nama Yuganada Katha. Kalau yang Yuganada Sutta itu ada di Anguttara Nikaya, ya, di kelompok 4. Kalau yang Yuganada Katha itu ada di dalam kitab Mahanidesa, ada di Patisambhidamagga, ya, ada di bagian Patisambhidamagga. Nah, di sana ibu bapak akan mendapatkan di dalam penjelasan Yuganada Katha. Itu terperinci. Nah, saya lanjut yang tadi yang keempat. Yang keempat itu adalah berkaitan dengan Damudaca Wigahita. Ya. Jadi seseorang itu mengembangkan pandangan terangnya nanti, dia mengembangkan berkaitan dengan pencapaian-pencapaiannya, dan dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, dan seterusnya. Kalau dia sudah bisa mengatasi Damudaca. Nah, itu dari kata Dhamma, Udaca, dan Wigahita. Wigahita itu adalah mengatasi, menenangkan, atau menghancurkan. Dhamma itu adalah bagian-bagian tertentu, ya, sesuatu tertentu. Nah, kemudian yang dikatakan sebagai Udaca itu adalah kegelisahan. Nah, Udaca itu adalah kegelisahan terhadap dhamma tertentu. Jadi dia harus mengatasi dulu yang namanya Dhamma Udaca ini. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai dhamma dalam penjelasannya bukunya Dr. Nanda Malabiwangsa ini, dijelaskan sebagai 10 kecacatan dalam seseorang praktek vipassana. Jadi kalau orang lagi praktek samatha, dia punya ketenangan batin, dia punya keseimbangan batin, dia punya keyakinan, dan seterusnya, bahkan pandangan terang sampai kekuatan gaib. Itu kalau misalnya dianggap sebagai pencapaian, maka itu dikatakan sebagai kecacatan dalam vipassana. Jadi ketika dia mau mengamati batin dan jasmani dalam praktek vipassana, mereka nggak bisa. Karena mereka menganggap bahwa yang apa datang di mereka itu, ya, yang mereka alami itu dianggap sebagai pencapaian sudah. Jadi buat apa lagi berpikir tentang batin dan jasmani? Jadi mereka sudah puas terhadap satu momen di mana hal-hal tersebut yang dikatakan sebagai kecacatan itu muncul. Ya, mereka menyenangi itu sudah. Nah, tetapi ibu bapak dan teman-teman sekalian, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini ada ceritanya begitu ya. Kalau orang tertentu misalnya dia mau mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dia mengembangkan samatha dulu, kemudian dia baru berlatih vipassana. Ya, dia kembangkan tingkatan jhana tertentu, misalnya sampai jhana pertama aja. Kemudian dia dengan kekuatan jhana pertamanya itu dia melatih vipassana. Jadi contohnya ibu bapak dan teman-teman sekalian ya. Kan di Samaggi Wirya, sudah latihan meditasi 30 menit gitu kan, setiap minggu, kemudian di rumah latihan tiap hari 30 menit. Nah, ada momen di mana nanti samatha atau ketenangan kita tuh berkembang.
berkembang sampai misalnya kita punya piti, kegeyuran, rasa sukacita, dan juga kebahagiaan, rasa suka itu, dia mungkin berkembang secara signifikan karena kita berlatih setiap hari. Ya, sampai batin kita dalam momen tertentu itu bisa manunggal, bisa benar-benar fokus pada satu objek itu dengan waktu yang lama. Nah, ada momen di mana kalau itu dikembangkan terus-menerus, itu ada kemungkinan konsentrasi kita dikatakan sebagai konsentrasi jana, ya, dengan prasyarat tertentu nantinya. Nah, nanti kalau Anda sudah mencapai jana begitu, terus Anda pergi misalnya ke Padepokan Dhammadippa Arama gitu. Saya mau meditasi lah sama Bante Kantidaro gitu. Bante Kantidaro kan meditasinya kan juga lebih dominasinya adalah vipassana begitu kan. Mengamati kembung-kembis perut, kemudian melihat perubahan di antara fenomena yang ada. Itu kan vipassana kan. Nah, maka nanti Anda ketika sudah mencapai jana, tingkat pencapaian pertama daripada konsentrasi, yang jana pertama itu, Anda langsung melatih vipassana. Maka itu dengan modal seperti itu menjadikan Anda cepat dalam merealisasikan tingkat kesucian yang pertama. Ya, nah misalnya Anda masuk dengan cara seperti itu sebagai sotapanna. Nah, kemudian dengan vipassana yang berkembang, Anda terus melatih, mengumpulkan berbagai macam pengetahuan tentang vipassana. Ya, jadi 16 tingkatan jana itu yang sudah pernah Anda peroleh, Anda latih terus-menerus, dikembangkan sampai level tertentu, dan muncullah ketenangan batin ketika memiliki pengetahuan itu. Nah, ketika muncul pengetahuan, ya, kemudian muncul ketenangan batin, Ibu Bapak dan teman-teman lagi itu mengembangkan tuh ketenangan batinnya sampai sedemikian kompleks lagi, ya, sampai lebih tinggi lagi. Nah, dikembangkan, kemudian berlatih lagi vipassana. Nah, berarti kalau Anda mencapai tingkat kesucian yang kedua, sakadagami, ya, berarti Anda menggunakan metode yang kedua tadi. Jadi Anda mencapai sotapanna dengan metode pertama, Anda mencapai sakadagami dengan metode kedua. Nah, Anda misalnya nggak puas hanya dengan dua metode tersebut. Anda mau mencapai tingkat kesucian anagami dengan dua metode langsung. Ya, artinya Anda mempraktikkan samatha dan vipassana secara berganti-gantian. Hari ini samatha dia kembangkan sampai sedemikian kompleks, dan dia sembari melihatnya nama dan rupa atau batin jasmani itu sebagai anicca dukkha anatta bersama-sama. Nah, maka dia punya ketenangan dan juga pengetahuan bersama-sama itu berkembang. Sampai nanti di momentum tertentu dia akan menjadi momen di mana itu tingkat kesucian bisa dicapai yang ketiga, anagami. Nah, maka Anda untuk mencapai 3 tingkat kesucian, tiga-tiganya nih, ya kan? Nah, kemudian Anda berpikir, untuk mencapai tingkat kesucian arahat ini, kayaknya sukar deh. Ya, saya sudah puas dengan apa yang sudah saya capai, saya punya ketenangan batin, saya punya pengetahuan, saya bahkan punya kekuatan gaib dan sebagainya. Anda bahkan punya keyakinan dan seterusnya. Nah, itu menjadi penghalang Anda untuk merealisasikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian Anda bertemu dengan guru misalnya kepada Bante Kanti. Bante, gimana nih, saya sudah anagami ya, terus mau mencapai arahat, tapi rasanya kok udah nggak bisa ya Bante, mentok begitu. Nah, ketika misalnya Bante-nya menjelaskan, begini, caranya adalah metodenya begini, itu bukan pencapaian. Nah, di situ teman-teman dan ibu bapak sekalian, Anda menyadari bahwa itu bukan jalan. Nah, itu adalah bagian daripada pengetahuan juga. Pengetahuan yang disebut maga amaga nyana dasana. Ya. Maga amaga nyana dasana. Penglihatan terhadap pengetahuan bahwa ada yang disebut jalan dan bukan jalan. Nah, jadi setelah Anda mengetahui itu bukan sebuah pencapaian, Anda nggak berfokus lagi pada kecacatan-kecacatan itu. Justru Anda fokus pada pengembangan jalan mulia berunsur 8 lagi. Diulang lagi jalan mulia berunsur 8. Berusaha lagi memahami 4 kebenaran mulia. Nah, sampai di momentum tertentu Anda mencapai arahat. Nah, itu artinya Anda mencapai tingkat kesucian pertama dengan metode pertama, kemudian mencapai tingkat kesucian kedua dengan metode kedua, kemudian mencapai tingkat kesucian ketiga dengan metode ketiga, dan yang keempat dengan metode keempat. Tapi ada juga orang-orang, misalnya Ibu Kartika gitu kan ya, itu mencapai tingkat kesuciannya dari sotapanna sampai arahat itu hanya menggunakan metode yang pertama. Jadi benar-benar kokoh dikembangkan, konsentrasinya dulu sedemikian tinggi. Sampai jana, misalnya jana keempat itu kan, konsentrasinya tinggi, dia berlatih vipassana dengan cepat. 1, 2, 3, 4. Nah, itu juga bisa terjadi, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Ya, tetapi di sini yang mau saya jelaskan hari ini atas pentingnya hal tersebut, kita harus tahu
Kolaborasi di antara mereka itu penting, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Ya, saya akan jelaskan sebagai yang pertama. Ini ada di dalam bukunya Dr. Nanda Malabiwangsa, itu di halaman sekitar 37 begitu ya. Itu diawali di halaman 37 tentang penjelasan Bhante Sariputta. Nah, Bhante Sariputta memulai dengan kata-kata yang seakan-akan bertanya. Katang samatang bubanggamang vipasanang baweti. Katang itu bagaimana atau apa? Bagaimana lebih tepatnya? Bagaimana seseorang itu mengembangkan vipassana yang didahului oleh samatha? Nah, akhirnya dijelaskan. Ini samatha, ini vipassana. Nah, kebetulan kemarin di Taste of Truth itu saya bikin satu pembelajaran selama 6 sesi tentang samatha, bawana selama 6 sesi. Nah, itu sudah saya jabarkan secara detail ya, terkait dengan 2 model meditasinya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan 40 objeknya, yang ketiga adalah terkait dengan 5 rintangan batin, yang keempat tentang 10 penghalang, kemudian yang kelima adalah tentang 5 faktor dari konsentrasi tinggi, dan yang keenam adalah tentang mindfulness pada nafas. Ya. Perhatian pada nafas, bagaimana caranya sampai kita bisa mencapai jhana. Nah, itu sudah saya jelaskan tuh, pengetahuan tentang samatha secara komprehensif. Tapi kalau misalnya yang vipassana itu belum saya jelaskan. Tapi di sini akan saya jelaskan secara singkat samatha itu seperti apa, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Nah, seseorang ini dikatakan melatih ketenangan batin atau samatha. Itu kalau dia memiliki 3 ciri. Ya, dia 3 ciri. Diketahui bahwa apa yang dikatakan sebagai ketenangan kalau dia memiliki 3 ciri. Kalau ketenangannya berkembang, melalui 3 ciri ini juga berkembang. Ya. Yang pertama dikatakan cita sa ekagata. Cita sa ekagata itu terdiri dari kata cita dan eka dan gata. Ya. Gata itu adalah tertuju. Ekagata itu adalah pada satu poin begitu. Nah, jadi tertuju pada satu poin. Nah, cita sa itu adalah pikirannya. Nah, yang pertama, kalau seseorang punya karakteristiknya atau ciri-cirinya itu, kalau misalnya pikirannya tertuju hanya pada satu poin, maka itu gambaran dia memiliki ketenangan batin atau konsentrasi yang tinggi. Ya. Nah, itu adalah di mana pikirannya tidak lagi terdistraksi dengan objek-objek indera yang berkaitan dengan 5 indera kita. Apakah dengan objek mata yang di luar sana, kemudian objek telinga, objek katakanlah objek rasa dari makanan, sentuhan dan seterusnya. Nah, dia sudah tidak terdistraksi lagi dengan objek-objek tersebut. Batinnya menjadi manunggal. Batinnya dikatakan sebagai terkumpul menjadi satu begitu, hanya pada satu poin. Misalnya Anda duduk meditasi dengan pengamatan terhadap keluar masuknya napas. Nah, artinya ketika Anda muncul ketenangan batin dan berkembang di sana, ketenangan batinnya, maka dikatakan cita sa ekagata. Batinnya atau pikirannya menjadi menyatu pada satu hal. Ya, hanya tertuju pada satu hal. Itu adalah ciri ketenangan yang pertama. Maka misalnya dengan meditasi objeknya apapun, Anda juga bisa melakukan hal tersebut ya. Bukan hanya pada napas. Misalnya dengan meditasi ketenangan batin, mengulang kata-kata, atau dengan beberapa mantra tertentu seperti misalnya mengulang kata-kata Buddho atau semoga semua makhluk berbahagia. Nah, ketika itu diulang terus-menerus dan terjadi penyatuan batin, tidak tercerai-berai, ya, tidak tercerai-berai, kemudian tidak terdistraksi dengan objek indera, maka Anda memiliki ketenangan batin. Di situ dikatakan Anda memiliki cita sa ekagata. Ya. Nah, yang kedua karakteristiknya adalah awikepa. Awikepa itu dari kata a dan wikepa. Wikepa itu goyang, ya, goyang-goyang gitu, goyah gitu, ke kanan ke kiri. Nah, itu menggambarkan batin kita yang selalu goyah kalau tidak memiliki konsentrasi. Tapi dikatakan di sini awikepa sebagai karakteristik yang kedua. A itu adalah tidak, berarti tidak goyang. Ketika dia memiliki konsentrasi, ketika dia memiliki ketenangan batin, maka batinnya tidak goyang. Tidak goyang ke kanan, ke kiri, tapi dia fokus hanya pada satu objek tersebut. Yang ketiga, selain cita sa ekagata dan awikepa itu ada yang dikatakan sebagai samadhi. Samadhi itu artinya batinnya tenang, batinnya terkonsentrasi. Nah, kalau kita punya 3 karakteristik ini, berarti kalau misalnya itu dikembangkan, itu adalah menggambarkan kita memiliki ketenangan batin dan dia berkembang di sana. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Sama Nera, kalau misalnya seseorang melatih samatha atau ketenangan batin. Kalau seseorang melatih ketenangan batin, ciri-cirinya selain 3 tadi muncul, maka secara tidak langsung yang namanya rintangan batin dia, yang namanya penghalang-penghalangan secara internal batinnya, itu juga menjadi ditekan. Apa itu? Berkaitan dengan kama canda.
ya, berkaitan dengan nafsu indriawinya. Ya kan, batinnya jadi nggak tertarik lagi dengan objek-objek indriawi yang tidak bersangkutan dengan objek meditasi. Kemudian ada yang kedua, ada biapada, ada nafsu nafsu keinginan yang jahat atau suatu bentuk kebencian yang berkaitan dengan penolakan, tidak suka dan sebagainya, iri hati. Nah, itu juga menjadi ditekan. Yang ketiga, rasa kantuk dan malas ya. Rasa kantuk dan malas, maka orang yang memiliki samadhi yang bagus, dia nggak mungkin ngantuk. Kalau ada orang mengatakan, oh sebenarnya saya meditasi udah serius nih, sudah tenang, kemudian nggak ada pikiran yang terdistraksi. Tapi layaknya dia konsentrasi, dia berkirakan seperti itu konsentrasi, padahal dia tertidur. Nah, itu beda tipis ya, antara orang tidur sama konsentrasi beda tipis. Yang bisa menyadari dia tertidur atau enggak, itu orang yang di sebelahnya. Oh, ini anak ini tidur karena palanya angguk-angguk begitu kan. Tapi kita merasa enggak, kita enggak ngangguk-ngangguk, kemudian enggak tidur, padahal kepala kita sudah sampai lantai itu. Ya, karena kita enggak menyadari, orang-orang sekitar kita itu baru menyadari. Nah, yang keempat itu adalah berkaitan dengan udah cakukuja. Jadi kita punya kegelisahan ya, kita punya penyesalan, kegelisahan itu terhadap yang akan datang. Kita mikir terhadap yang akan datang, overthinking. Kemudian terhadap yang lampau itu adalah penyesalan. Terhadap sesuatu yang lampau kita sudah melakukan keburukan atau belum melakukan kebaikan di masa lampau. Nah, itu muncul terus-menerus. Tapi kalau ketika kita memiliki konsentrasi dan ketenangan batin, memiliki 3 ciri tadi, maka batin kita tidak diliputi oleh mereka. Mereka nggak akan hadir. Ya, maka kalau kita masih diliputi kegelisahan, artinya ketenangan kita belum berkembang. Yang kelima, Ibu Bapak, keraguan-raguan. Itu adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang tidak memiliki jawaban sebetulnya. Dan kalaupun memiliki jawaban, dia akan terus-menerus bertanya begitu ya dalam batin kita. Sehingga dia menimbulkan rasa frustrasi dalam diri kita. Kita jadi ragu-ragu, kita jadi curiga, kita jadi skeptis, kita jadi tidak percaya dengan guru ini, guru itu. Nah, maka ini yang kelima ini juga berbahaya. Tapi ketika kita memiliki ketenangan batin, mereka semua itu diibaratkan seperti rumput yang ditindih oleh batu. Jadi seakan-akan dia lenyap sementara, nggak kelihatan. Ya. Nah, itu adalah ciri seseorang melatih samatha. Nah, jadi dia mengembangkan itu untuk menekan yang namanya nafsu indriyawi. Maka Ibu Bapak, teman-teman sekalian, kalau misalnya membaca suta-suta tertentu, misalnya ada di Owada Patimokkha ya, atau ada di bagian Bala Sutta. Di Bala Sutta itu kan ada tentang berkaitan dengan bagaimana seseorang melatih samadhi. Nah, di pencapaian jana pertama yang diungkapkan oleh Buddha itu adalah begini. Wiwicewa kamehi aku salehi damehi sawitakang sewicarang vivekajam piti sukhang padamang janang upasampaja viharati. Ya, wiwicewa kamehi ya. Kame itu dari kata kama. Kama itu adalah nafsu indriyawi. Ya. Wiwicewa itu adalah dia terjauh atau terasingkan. Wiwicewa kamehi berarti dia terasingkan dulu tuh dari nafsu indriyawi yang dikatakan sebagai kama canda. Nah, aku salehi damehi, aku salehi itu dari kata aku salah, dan dhamma itu adalah faktor-faktor batin. Maka faktor-faktor batin yang buruk itu adalah mengacu kepada 4 temannya si rintangan batin. Apakah itu niat jahat, kemudian rasa kantuk dan malas, kegelisahan dan penyesalan, dan terakhir keraguan-raguan. Nah, maka ketika dia di momen mau mencapai jana pertama itu, yang namanya kamehi, kama, dan juga aku salah dhamma yang lain, itu dia menjadi terasingkan dulu. Dia terasing dari hal-hal tersebut. Sawitakang, sawicarang. Itu disertai dengan witaka. Witaka itu adalah batin yang mengarah pada objek. Wicara, batinnya menempel pada objek. Terus-menerus, sampai dia bisa mengamati terus-menerus. Ya. Nah, ketika batin bisa mengamati terus-menerus objeknya, muncullah namanya sukacita, piti. Maka dikatakan viwekaja, keterasingan yang lahir dari piti sukhang, dari piti yaitu kegembiraan dan juga sukha, kebahagiaan. Maka dari piti, sukacita yang muncul, itu mengondisikan kenyamanan secara fisik dan mental. Itu adalah sukha. Nah, maka witaka, wicara, piti, sukha muncul dia. Ya kan? Patama janang upasampaja viharati. Karena di sana juga ada batin yang manunggal, batin yang tertuju hanya pada satu objek, maka dia patama janang. Ya, jana pertama. Upasampaja, dia memasuki. Viharati, dia berdiam. Dia masuk dan berdiam dalam jana pertama. Jadi di jana pertama, orang yang mengembangkan batin sampai jana pertama aja, itu kama canda sudah ditekan terlebih dulu. Dia terasingkan dari kama canda. Begitu juga dengan 4 rintangan batin yang lainnya. Dia menjadi terasingkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana orang yang ciri-cirinya melatih wipasana dulu ya, begitu ya teman-teman ya, yang melatih pengetahuan.
Nah, jadi di sini seseorang dikatakan kalau misalnya dia memiliki 3 ciri juga, ya 3 ciri. Nah, orang yang melatih wipasana itu dikatakan tata jate dami anicato anupasana thena wipasana. Jadi seseorang itu dia ketika meditasi dia melihat bahwa segala sesuatu tata jate ya. Tata jate dame, jate itu adalah yang muncul. Dame itu adalah segala sesuatu atau faktor-faktor batin. Artinya segala sesuatu batin atau faktor-faktor batin yang muncul, dia anicato, dia tidak kekal. Anupasanarthina, dia melihatnya. Dia melihatnya dengan anupasanatina, dengan mendalam, bahwa itu adalah tidak kekal, anicato. Maka itu dikatakan sebagai vipassana, pandangan terang. Nah, itu yang pertama. Kalau seseorang melihat objek meditasinya itu, kemudian melihat faktor-faktor batin yang muncul dalam dirinya, itu sebagai anicca. Maka ini sudah karakteristik dari yang pertama untuk orang melatih vipassana. Ya, dia melihat bahwa itu tidak kekal. Ada perubahan, kemudian tidak tetap, dia tidak statis, dia selalu mengalami fluktuatif. Terus dia muncul dan lenyap, itu adalah gambaran daripada tidak kekal. Napas Anda yang misalnya diperhatikan masuk, keluar, ternyata di dalam masuk itu ada muncul lenyap. Begitu juga ketika keluar. Maka pengetahuan itu menggambarkan adalah anicca, ya, pemahaman kita tentang ketidakkekalan. Nah, yang kedua, kalau seseorang itu bisa memahami tentang dukkhato, ya, selain aniccato tadi itu dukkhato. Sama seperti tadi, itu adalah tata jate dhamma. Jadi segala sesuatu yang muncul itu dia melihatnya sebagai dukkhato. Dukkhato itu adalah penderitaan atau tidak memuaskan. Jadi apapun yang muncul itu bukan sumber kebahagiaan, tapi itu adalah sumber daripada penderitaan. Ya. Bukan bagian daripada sesuatu yang menyenangkan, tapi justru adalah penderitaan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah anatato. Ya, anatato itu artinya adalah dia melihatnya sebagai bukan diri kita, tapi dia berbagai gabungan dari berbagai macam elemen-elemen, kemudian faktor-faktor batin dia bergabung tuh, ya. Kalau dalam ilmu pikiran kan begitu kan dijelaskan kan, berbagai macam perasaan, kemudian memori, kemudian bentuk-bentuk pikiran ini bersinergi jadi satu. Nah, kita lihat tidak ada diri dalam diri kita ini. Kalau secara materi aja dipecah-pecah sampai kita punya persepsi tentang subatomik ya. Segala sesuatu itu menjadi terkecil sekali, yang dalam saintifik itu dijelaskan bahwasanya secara saintifik itu dijelaskan atom itu ternyata di dalamnya masih memiliki 90 sampai 99 ruang kosong. Dan kalau diperhatikan satu di antara atau 10% ruang yang berisi tadi, kalau dipecah lagi itu ada namanya quark. Quark yang terkecil pun itu memiliki ruang kosong. Nah, maka kalau kita melihat dari mata kita dipecah-pecah begitu, maka tidak ada inti diri atau tidak ada aku di sana yang dianggap sebagai diriku. Pasana 3 ini adalah kita yang terdistorsi di dalam keseharian, entah dari sejak kapan kita ini orang-orang yang hidup di samsara ini terbiasa dengan pandangan yang belok begitu, yang salah ya, yang keliru. Kita menganggap bahwa segala sesuatu itu kekal sudah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu itu menyenangkan. Kalau orang-orang yang dia punya materi yang cukup, kemudian kehidupan yang layak, itu akan merasa segala sesuatu itu menyenangkan. Apalagi ketika dia dalam kondisi tertentu, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia merasa ini adalah menyenangkan. Dia lupa akan penderitaan. Nah, yang ketiga, kita tuh sudah terbiasa menganggap bahwa semua ini adalah milik kita. Ya, itu nggak salah. Karena kalau misalnya tidak kita klaim sebagai milik kita akan dicuri orang kan? Ini Bu Kartika handphonenya ini mah bukan milik dia, ini mah anatta, akhirnya diambil orang. Maka kita butuh kesepakatan yang konvensional seperti itu, ya. Tapi ternyata kita hanyut, ya Ibu Bapak dan teman-teman, hanyut kita dalam hal-hal seperti itu. Sampai kita punya pandangan bahwasanya, ini adalah milik saya, ini adalah diri saya. Sehingga muncullah ego dan juga bentuk kemelekatan yang sifatnya halus berkaitan dengan diri. Nah, maka kita melatih vipassana untuk mematahkan mereka bertiga ini. Ya, untuk mematahkan mereka bertiga sampai kita bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang pandangan terang. Nah, maka nanti teman-teman dan Ibu Bapak sekalian, kita bisa paham tuh, ternyata samatha itu hanyalah seperti ini ya karakteristiknya. Kalau dalam latih meditasi dia hanya fokus pada satu objek, tidak memperhatikan yang lain, ya. Hanya fokus sampai dia punya
batin yang benar-benar tercerap dan dia bisa memasuki konsentrasi-konsentrasi yang tinggi. Saya sudah jelaskan tuh dari konsentrasi jana pertama sampai jana ke-9. Nah, nanti kalau yang vipassana, oh ternyata itu hanya melihat segala sesuatu yang objeknya mungkin sama, mirip seperti samatha, tapi kita lihatnya dengan cara yang berbeda. Ya, kita lihatnya dia dengan cara dengan model tidak kekalnya, kita lihat dengan model berkaitan dengan apa? Tidak memuaskannya atau penderitaannya, atau kita melihat tiada dirinya ya. Nah, maka itu sudah vipassana atau dikatakan sebagai pengembangan pengetahuan. Tetapi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ini adalah pembahasan yang intinya pada dasarnya mereka itu berdua itu bisa berkolaborasi ya. Kalau di dalam kajian dari Yogananda Kata ini mereka itu bisa berkolaborasi. Maka sutta ini dikatakan sebagai bersama-sama, begitu kan? Bersama-sama. Dia adalah bersama-sama dikembangkan. Tetapi juga bukan intinya hal tersebut yang menjadi orientasinya. Di sini menunjukkan bahwa samatha dan vipassana ini benar-benar harus dilatih. Bagaimana? Maksudnya ini teman-teman dan ibu-bapak sekalian. Nah, di dalam elaborasi yang lebih lanjut dari Bhante Sariputta, yang pertama, ketika seseorang mengembangkan samatha dulu, sampai dia kemudian mengembangkan vipassana. Yang pertama artinya dia menekan dulu tuh. Ya, di metode yang pertama dia menekan dulu berkaitan dengan 5 rintangan batin. Dengan dia memunculkan faktor-faktor batin yang positif. Nah, dalam pencapaian jana itu kan artinya dia menghancurkan dulu tuh faktor-faktor batin yang negatif. Ya, dia menyingkirkan dulu. Dia menyingkirkan. Mulai dari kebencian dan seterusnya itu disingkirkan. Maka yang berkembang ketika dia mencapai jana pertama itu kan adalah faktor-faktor batin yang positif. Vitaka, wicara, piti, sukha, dan ekagata itu kan positif semua kan. Nah, nanti ketika dia mau mencapai yang lebih tinggi, dia tinggalkan yang masih kasar. Vitaka mulai ditinggalkan, batinnya sudah otomatis nempel pada objek. Kemudian wicara ditinggalkan, kemudian piti ditinggalkan, kemudian sukha ditinggalkan, sampai dia mencapai jana yang tertinggi, hanya tersisa batin yang seimbang, kemudian hanya batin yang memiliki kemanunggalan batin, ekagata. Maka Ibu Bapak sering mendengar kata-kata samatha, UPK jana begitu ya. Keseimbangan batin dalam jana. Itu adalah ketika dia mencapai jana yang tertinggi. Dia memiliki keseimbangan batin. Nah, UPK jana. Nah, ketika dia sudah mencapai itu, batinnya sudah manunggal ya. Nah, dia keluar untuk melatih vipassana. Entah mereka mau di jana manapun, apakah jana 1, 2, 3, 4 atau 5, bahkan di jana tertinggi pun. Tapi bagaimanapun kalau misalnya dia dalam keadaan batin yang tercerap, terkonsentrasi yang benar-benar dalam keadaan jana, dia nggak bisa melatih vipassana, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Jadi dia harus keluar dulu. Dia harus keluar dan ketika momen keluar itu faktor-faktor batinnya yang muncul saat itu diperhatikan. Kan ketika dia keluar dari jana, momen belum lamanya itu kan ya, katakanlah baru beberapa detik, itu kekuatan pikirannya, konsentrasinya itu masih terasa sekali ketika dia baru mencapai jana. Maka ketika dia melihat sesuatu itu adalah misalnya kemarahan, dia melihat saat itu ya. Misalnya, dia melihat kemarahan, maka dia bisa melihat karakteristik kemarahan itu dengan jelas. Nah, dia melihat karakteristik kemarahan berarti dia mengamati aspek batinnya dengan jelas. Nah, dengan demikian pengetahuannya muncul berkembang sehingga adanya terjadi eliminasi atau penghancuran kotoran batin tertentu. Nah, kemungkinan di momen itu ada kemungkinan minimal dia mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kalau misalnya dia sudah Sotapanna, ada kemungkinan dia mencapai tingkat kesucian Sakadagami. Ya, tergantung kotoran batin mana yang dihancurkan. Ya, saat itu yang mana yang dihancurkan. Tetapi itu sudah menjadi pijakan. Dia punya pijakan jana yang atau konsentrasi tinggi. Itu sudah sangat kokoh. Sangat kokoh, maka ketika dia mengamati nama dan rupa batin jasmani, itu bisa sangat komprehensif dan terperinci. Ya, tidak terdistraksi dengan objek indera. Kalau kita kan lagi meditasi jalan, misalnya lagi vipassana, ada orang jalan lewat, apalagi teman kita. Kemudian dia kedipkan mata, wah kita sudah kacau pikirannya. Saya jawab nggak ya? Saya jawab nggak ya? Nanti kalau nggak jawab sombong, kemudian kalau nggak dilirik nanti saya dibilang sombong, dibilang terlalu serius. Nanti akhirnya kita terdistraksi. Tapi kalau orang yang sudah mencapai jana, dia konsentrasinya kokoh, dia nggak akan terdistraksi dengan itu lagi. Maka ketika dia mengamati kaki, langkahnya, maju, angkat, letak, maju, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak. Dia akan melihatnya dengan secara terperinci. Ya. Nah, itu adalah kalau misalnya orang yang melatih dengan metode pertama. Artinya dia bisa mencapai kesucian dengan mengembangkan ketenangan batinnya dulu. Yang kedua, metode yang kedua, kalau seseorang ini, teman-teman dan ibu bapak sekalian,
Ini seseorang ini kalau misalnya dia yang seperti kita pada zaman saat ini, kita mengembangkannya tuh pandangan terang dulu. Kita belajar dulu deh, apa sih itu anicca, apa sih dukkha, apa sih itu anatta. Kemudian kita belajar dulu, apa sih itu pengetahuan-pengetahuan 16 jnana ya dari vipassana. Apa sih itu objek meditasi satipatthana, kemudian apa sih yang dikatakan sebagai samatha. Kita belajar dulu. Kita punya pandangan. Kemudian kita kontemplasi ya. Sambil kita meditasi pandangan terang. Kita mengamati ketika kita nafas masuk, oh ini ada muncul, ada lenyapnya. Ketika kita jalan, oh ada muncul, ada selesainya. Ketika kita bicara, ada muncul, ada selesainya. Semua fenomena dalam keseharian diamati. Sampai dia melihat bahwa, oh ada relasinya, ada relevansinya. Antara apa yang dipelajari, yang direnungkan, dengan yang dikembangkan. Oh, ini ternyata benar adanya. Ternyata tidak kekal. Maka ketika dia meditasi, ketenangannya itu sudah muncul secara otomatis karena dia punya pengetahuan. Maka ketika batinnya bergejolak, misalnya muncul rasa sakit, dia sudah nggak terlalu memikirkan lagi. Justru rasa sakitnya itu dijadikan objek. Bagaimana maksudnya? Ya ketika sakit muncul di bagian pinggang, dia amati pinggang, sakit, sakit, sakit. Nah sakitnya itu yang diamati bukan sakitnya. Kalau sakitnya yang diamati, itu jadi lagu. Aduh, duh. Nah itu nanti masuk Indosiar. Tapi kalau misalnya yang diamati rasa sakitnya itu maksudnya adalah mengamati muncul dan lenyapnya rasa sakit. Oh tadi rasa sakitnya muncul kuat. Lama-lama dia redam, dan hilang. Nah, pengetahuan tentang redam, hilang, itu memunculkan ketenangan bagi dia. Oh, sakit yang bagaimanapun, itu nggak akan membuat saya jadi mati dalam meditasi, gitu kan. Itu akan lenyap juga. Dia akan muncul pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dikembangkan sampai dia mencapai tataran, katakanlah, konsentrasi yang cukup, begitu. Nah, sehingga nanti ketika dia melanjutkan wipassananya, dia bisa merealisasikan tingkat kesucian sotapanna. Nah, ini metode yang dikembangkan oleh Mahasi Sayadaw. Ya. Mahasi Sayadaw ini mengembangkan metode kembung kempis perut yang sebetulnya sangat relate atau berhubungan dengan metode yang kedua. Jadi samatha di sini tidak terlalu ditekankan, tapi mereka lebih menekankan pada pengembangan vipassana. Maka mengembangkan pengetahuan itu dari kembung kempis perut, diamati pengetahuan apa yang bisa muncul dari sana. Apakah karakteristik udara diamati, mendorong, menarik, mengangkat, seperti itu kan? Kemudian karakteristik dari 3 elemen lainnya, dan juga karakteristik dari batin yang muncul, kemarahan seperti ini, dan seterusnya. Nah, maka itu nanti muncul pandangan terang dan keterangan batin, sehingga di momen tertentu, klik, dia bisa mencapai sotapanna dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Ya, itu sudah dibuktikan di zaman Buddha, atas surveinya Bante Ananda tadi. Betul ya? Nah, yang ketiga, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kalau misalnya metode yang ketiga ini dilatih, maka seseorang itu menggunakan kombinasi keduanya, kolaborasi keduanya. Samatha dan vipassana ini digunakan secara bersama-sama. Yuga nadang. Samatha, vipassana, yuga nadang, bhaveti. Bhaveti itu dia mengembangkan. Dia mengembangkan ketenangan batin dan pengetahuan itu secara bersama-sama. Gimana caranya? Nah, ini adalah cara yang mungkin orang-orang hanya yang intelektualnya sangat tinggi. Bagi saya intelektualnya tinggi sekali. Dan dia punya kematangan batin yang sangat mendalam. Gimana caranya? Dia melatih meditasi itu, ini bukan kaleng-kaleng loh ibu bapak dan teman-teman sekalian, bukan ecek-ecek ya. Jadi dia masuk jana pertama, terus dia melihat di jana pertama itu tidak memuaskan, maka dia keluar tuh. Ya, kondisi jana pertama itu tidak memuaskan dan tidak aman sebetulnya. Ketika itu dia keluar dari jana pertama. Ketika dia keluar, dia memasuki jana yang lebih tinggi. Dia melihat lagi konsentrasi yang lebih tinggi itu apakah aman. Nah, ketika dia melihat ternyata tidak aman, dia keluar juga dari sana. Dia renungkan ternyata jana kedua ini nggak aman, tidak memuaskan, dan tidak menyenangkan. Dan tidak bisa dipertahankan sebagai milik saya. Maka dia naik ke jana ketiga. Dia lihat lagi bahwa itu adalah tidak kekal. Seterusnya dengan kontemplasi yang sama. Naik lagi ke atas, ke jana keempat. Kembangkan lagi samatha sampai kuat. Tapi dia melihat bahwa itu tidak memuaskan juga, maka dia keluar. Nah, dia kontemplasi, dia melatih vipassana, itu juga tidak memuaskan dan seterusnya. Sampai jana ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Dilihat sampai jana yang tertinggi ke-9, ternyata itu tidak memuaskan. Maka apa yang dia lakukan? Dia melakukan aspirasi, dia melakukan determinasi untuk masuk melampaui jana-jana tersebut. Yang namanya sanya wedahita niroda. Niroda itu adalah penghentian. Sanya itu adalah persepsi kita, ya, pengenalan indera kita ini, mengenali objek ini. Kemudian adalah wedana, wedahita itu adalah perasaan. Jadi terjadi penghentian berkaitan dengan wedana dan sanya. Perasaan dan juga persepsi. Di momen itu, pikiran sudah tidak aktif seperti sekarang ini. Seakan-akan
Dan bahkan bukan seakan-akan, tapi memang keadaan batin itu, persepsi dan perasaan itu lenyap. Lenyap, tidak aktif. Yang ada hanyalah kesadaran. Kesadaran orang mencapai Nirodha Samapatti. Yang di dalam notabene ini bisa dicapai dengan pencapaian ini, batasnya itu selama 7 hari aja. Ya, 7 hari mereka akan keluar. Dan biasanya memang 7 hari karena tekadnya itu kebanyakan 7 hari mereka mencapai itu. Nah, nanti keluar dari sana, katakanlah mereka sebelum meditasi itu adalah putu jana, belum mencapai kesucian apapun, masih umat awam begitu ya, masih awam. Kemudian setelah keluar dari sana, minimal dia mencapai anagami. Itu sudah garansi dari Sang Buddha. Keluar dari sana dia mencapai anagami. Atau bahkan mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, itu bisa terjadi seperti halnya si itu. Siapa? Si Menteri Santati. Nah, Menteri Santati dengan model Yoganada Sutta ini. Yoganada ini bersama-sama ini. Dia melihat bahwasanya dia melatih konsentrasi. Jana pertama dia tidak kekal, jana 2 tidak kekal, terus sampai dia punya abinya pun dilihat tidak memuaskan terus. Sampai jana tertinggi dia masuk Nirodha Samapatti, dia keluar jadi arahat. Di momen secepat itu dia menjadi arahat. Ya, dia mengembangkan samatha dan vipassana terus-menerus secara bersama-sama dengan waktu yang singkat. Makanya digambarkan dengan satu syair yang diuraikan oleh Buddha kepada dia, bahkan bukan diuraikan tapi disebutkan aja. Itu dia mencapai kesucian arahat di momen yang singkat. Karena memang samatha dan vipassananya itu sudah muncul lenyap, berganti-gantian berkolaborasi. Ya. Nah, itu adalah gambaran kita yang kedua, yang katakanlah yang ketiga ya, yang Yoganada bersama-sama. Nah, kalau yang keempat, teman-teman dan ibu bapak sekalian, kalau misalnya yang keempat kita damuda cahya hita, kita menenangkan dulu tuh kegelisahan kita. Nah, setelah saya baca ternyata dikatakan dhamma itu adalah upakilesa, kecacatan secara pencapaian kita. Nah, kalau kita melatih samatha itu kan ada ketenangan batin dan seterusnya. Katakanlah yang hal-hal positif begitu ya. Bahkan kita merasa seakan-akan kita ringan badannya, sehat, dan muncul sinar-sinar, kemudian muncul katakanlah warna putih yang kita kejar terus. Nah, itu hati-hati. Dalam vipassana itu dikatakan sebagai kecacatan. Kecacatan yang berkaitan dengan menghalangi kita untuk melihat pandangan terang, melihat nama dan rupa sebagaimana adanya. Karena kita akan tertarik dengan sinar-sinar itu. Wah, apalagi kita nggak pernah lihat kan, kemudian melihat sinar itu damai sekali. Nah, kedamaian itu pun yang lahir dari sana. Itu sebetulnya bukan pencapaian. Tapi kalau kita melihat itu sebagai pencapaian, maka kita akan terjerat di antara mereka. Nah, ini terjadi pada Bhante Anuruddha. Bhante Anuruddha itu sudah mencapai mata dewa yang memang katakanlah tinggi sekali. Ya, kualitasnya tinggi sekali. Di bawahnya Sang Buddha lah ibaratnya. Di antara murid-murid Buddha, Bhante Anuruddha yang paling tinggi. Nah, kemudian dia melihat bahwa prakteknya itu begitu keras. Ya, dia punya kegigihan yang luar biasa. Kemudian dia punya keraguan-raguan, tapi kok saya sampai sekarang belum mencapai arahat. Ya, bahkan belum mencapai sotapanna. Nah, dia ragu-ragu. Padahal dengan kualitas seperti itu, konsentrasi tinggi, seharusnya bisa dengan cepat mendapatkan sotapanna ataupun arahat. Nah, akhirnya beliau bertemu dengan Bhante Sariputta. Tanya begitu, Bhante, kenapa saya punya mata dewa, kemudian saya lihat kegigihan saya, semangat saya, usaha saya dalam berlatih itu kuat sekali. Dan saya melihat kok belum terjadi yang namanya pencapaian kesucian sotapanna dan arahat. Nah, saat itu juga Bhante Sariputta menjawab dengan secara singkat atas 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, kamu punya mata dewa itu adalah bentuk kesombonganmu. Ya, kesombongan. Yang kedua, kamu punya kegigihan yang begitu kuat, seakan-akan kamu merasa itu adalah usahamu yang besar. Itu adalah bentuk kegelisahanmu. Ya, bentuk kegelisahan. Karena begitu bersemangat tapi tidak disertai dengan ketenangan batin. Itu adalah kegelisahan. Yang ketiga, kamu ragu-ragu terhadap kamu belum mencapai atau enggak. Itu adalah bentuk keraguan-raguan terhadap pelatihanmu sendiri. Akhirnya beliau menyadari 3 ini menjadi penghalang. Ya, maka beliau mengatasi 3 ini dan membuat pemikirannya berbeda daripada sebelumnya. Maka dengan waktu yang singkat, entah hanya semalam atau seminggu, beliau langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, itu adalah contoh ketika seseorang menenangkan dulu tuh, berkaitan dengan keraguan-raguannya. Kan kadang-kadang kan ada umat gitu ya yang kadang-kadang nyolot gitu. Bhante, saya sudah melihat sinar gitu. Ini apa langkah selanjutnya? Bhante-nya bilang, sudah, jangan diamati sinarnya ya. Kamu berlatih fokus untuk melatih vipassana. Karena dalam pelatihan vipassana pun dikatakan dalam buku ini, itu bisa terjadi kemunculan sinar dan kemudian warna-warna yang membuat kita tuh
menjadi terpukau. Nah, misalnya umatnya nih ngeyel, oh jangan Bante, ini saya dapatkannya sulit gitu ya. Kalau Bante suruh saya nggak usah perhatikan, sudahlah saya pulang aja gitu. Ini ada umat ngeyel, nah akhirnya dia terbelenggu sendiri. Artinya setiap dia meditasi, ya udah yang dia pengen lihat adalah sinar. Sinarnya mana ini? Kadang-kadang kalau sinarnya nggak datang gitu ya, temannya suruh center wajahnya biar terang wajahnya. Nah ini umat seperti ini ngeyel, itu nggak bisa merealisasi tingkatan yang lebih tinggi. Katakanlah dia akan stagnan dalam prosesnya atau dalam tahapan seperti itu. Nah maka di tahapan seperti ini umat yang seperti itu harus punya keterbukaan, ya. Harus mendengarkan nasihat guru. Oh ya, oke, ya baik Bante, saya akan tidak mengamati itu lagi dan saya akan fokus pada mengamati nama dan rupa. Ya, karena ketika kita mengamati kembung kempis perut ya teman-teman dan ibu bapak sekalian, itu kalau pikirannya sudah tercerap, sudah fokus pada menempel gitu ya, menempel pada objek perut, itu seakan-akan kita tuh badannya bergoyang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan, ke samping kiri, dan bahkan ke atas, ke bawah. Nah kalau kita katakanlah terbuai dengan hal-hal seperti itu, menganggap itu adalah, oh ini pencapaian tinggi nih, yang lain aja nggak ada yang goyang-goyang badannya, saya doang yang goyang-goyang badannya, kalau perlu goyangnya makin keren, pakai palanya juga goyang, kakinya goyang, biar makin tinggi pencapaiannya. Nah kalau kita menganggap itu adalah satu pencapaian, maka kita nggak akan maju. Ya itu saya pernah alami tuh, saya rasa ini adalah, ini keren sekali bisa goyang-goyang, ini unsur udara nih, yang lain belum tentu bisa amati. Tapi ketika konsultasi dengan pembimbing, itu hanya apa namanya, efek samping aja, udah dilupakan aja ya, jangan diamati. Kalau diamati terus-menerus dia semakin kuat. Nah tapi ngejel beberapa hari diamati terus, maka nggak mengalami perkembangan batin. Tapi begitu ditinggalkan, maka dia akan tahu, itu bukan jalan sebetulnya. Jalan itu adalah tetap mengamati batin dan jasmani. Ya, maka bagaimanapun fenomenanya, kalau dalam meditasi tidak ada yang istimewa. Kenapa? Karena Anda bukan satu-satunya orang yang pernah mengalami itu. Di antara kita semua, bahkan petapa-petapa zaman dulu, bahkan Buddha sekalipun, itu sudah mengalami yang kita belum pernah alami, bahkan yang sedang kita alami. Ya, itu makanya bukan istimewa lagi. Maka tidak layak dan tidak patut untuk dibanggakan lagi. Tapi karena kita merasa, ini kan keren, yang lain belum tentu ada, yang di teman-teman yogi saya nih di Wihara Samagiwirya belum tentu bisa seperti saya. Ini masih pertahankan aja. Nanti dengan dia punya pengetahuan seperti itu aja, dia sudah berani sharing-sharing. Wah, ini loh pencapaian meditasi saya tinggi. Saya begini bisa duduk 2 jam. 2 jam dia kepalanya goyang-goyang. Ya, buat apa dia meditasi kalau cuma goyang-goyang 2 jam? Leher sakit, badan pegal semua. Nah, maka itu perlu kita benarkan dulu persepsinya supaya kita bisa punya kesempatan untuk mencapai yang lebih tinggi. Ya. Tetapi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, para upasaka-upasika, coba diperhatikan. Dari metode 1 sampai metode keempat, semua ada yang namanya samatha dan vipassana. Betul ya? Bahkan Bante Ananda sendiri ketika ketika di akhir masa-masa Buddha sudah parinibbana dan akan dilakukan konsili, kan itu kan hanya membentangkan kepalanya kan? Itu kan membentangkan kepalanya. Vipassana vipassana yang dikembangkan itu hanya momen ketika beliau mau tidur. Ya, dia melihat bahwasanya segala sesuatu itu tidak kekal dan juga selalu berubah dan tidak memuaskan. Padahal selama seharian penuh beliau itu melatih samatha dengan begitu kuat. Tapi dengan menyeimbangkannya dengan vipassana, dengan menenangkan batin, beliau bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Maka baru mencapai tingkat arahat dengan begitu cepat. Ketika kepalanya belum terbaring sepenuhnya, badannya belum terbaring sepenuhnya, beliau sudah menjadi arahat. Ya, padahal sebelumnya sotapanna. Maka itu Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, kita lihat dari metode 1 sampai 4. Muanya selalu ada samatha dan vipassana. Tidak ada hanya samatha, tidak ada hanya vipassana. Ya. Tidak ada hanya ketenangan batin, tidak ada hanya pengetahuan. Kedua-duanya ini selalu ada di 4 metode tadi. Dan ini sudah disurvei sama Bante Ananda. Kita nggak usah kepo, mensurvei teman-teman kita lagi gitu ya. Nanti kita dalam retreat, kita nggak meditasi, kita survei, kita bikin angket. Gimana nih? Samatha dan vipassana, kamu mencapai meditasi ini, pencapaian-pencapaian ini dari samatha atau vipassana aja. Kita nggak usah kepo gitu ya. Bante Ananda sudah bikin survei dan itu sudah valid dan bahkan sudah divalidasi oleh Buddha, bukan oleh umat awam dan juga para putujana. Bahkan itu sudah dijelaskan lebih lanjut oleh Bante Sariputta. Nah, tapi di sini penekanannya bahwa samatha dan vipassana, ketenangan batin dan pengetahuan, mereka harus berkolaborasi.
Mereka harus bekerja sama untuk membantu kita mengatasi rintangan batin. Samatha itu untuk membuat batin kita tenang, Vipassana untuk melihat karakteristik itu sebagaimana adanya. Dengan ketenangan, rintangan batin ditekan, dengan Vipassana kita bisa melihat anicca, dukkha, anatta. Ya, demikian teman-teman dan ibu bapak sekalian, itu penjelasan dari saya terkait dengan kolaborasi, ketenangan batin, dan juga pengetahuan berdasarkan kajian Yoga Nada Kata. Semoga bisa dipahami, semoga ibu bapak semua bisa termotivasi untuk batinnya muncul ketenangan dan juga bertahap pengetahuan, dan juga atas penjelasan Dhamma ini bisa terinspirasi untuk terus praktek Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Baik, kemudian kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para umat yang mengikuti Puja Bakti via Zoom dapat menggunakan mic untuk bertanya atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Sepertinya tadi sudah ada yang angkat tangan atas nama Yusuf Afandi. Silakan mungkin. Baik, pertanyaan dari Saudara Yusuf Afandi. Namo Buddhaya, Wandami Samanera mau tanya untuk kemalasan dan ngantuk, bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Yusuf Wandi. Ini ada saya jelaskan tentang bagaimana mengatasi niwarana begitu ya. Terkait dengan yang ketiga, niwarana yang ketiga adalah tinamida. Nah, itu dijelaskan dalam kitab komentar tuh ada yang sifatnya preventif dan juga represif. Kalau secara preventifnya, kalau misalnya batin kita ngantuk gitu ya, ini ada 6 cara. Itu adalah misalnya kita dengan meditasinya di ruangan terbuka, ya abokasa itu di ruangan terbuka. Maka dengan ruangan terbuka membuat sirkulasi udara jadi lebih bagus. Ya, kita punya pencahayaan lebih bagus. Kalau Anda suka ngantuk, jangan meditasi di tempat tertutup dan matikan lampu. Itu nanti batinnya akan licik, itu akan mendorong Anda untuk ayo baring, ayo tidur, ayo tidur. Itu misalnya begitu. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan persepsi tentang sinar. Ya. Kita bisa lihat sesuatu yang terang misalnya di atas. Katakanlah zaman dulu adalah rembulan. Kalau sekarang bisa melihat sinar lampu. Kalau kita sudah ngantuk parah gitu ya, itu bisa melihat sesuatu yang terang. Sehingga kita batinnya menjadi terang. Nah, kemudian yang ketiga, katakanlah kita bisa dengan makan yang secukupnya begitu, supaya kita tidak terlalu banyak energinya untuk melakukan sistem pencernaan kita tuh sibuk untuk mencerna makanan semata. Ya, karena kalau sudah misalnya makan makanan yang berlemak, kemudian makanan yang katakanlah membuat kita itu menjadi aktif metabolismenya khusus untuk mencerna aja, maka kita untuk berarti meditasi itu menjadi terhalang, teman-teman dan ibu bapak sekalian. Maka dalam konteks ini makanan juga itu sangat penting untuk kita perhatikan supaya kita makannya tuh sesuatu yang memang cocok aja untuk diri kita, supaya hanya untuk menunjang kemajuan meditasi kita. Ya, nah itu adalah yang 3 hal ya, 3 hal yang pertama. Barangkali yang terakhir itu adalah terkait dengan merubah posisi meditasi. Kalau Anda misalnya nggak cocok dengan meditasi duduk ya, Anda kan ngantuk begitu ya, dengan meditasi duduk, ya jangan duduk terus gitu loh. Nah kalau duduk terus nanti Anda sudah rileks, batinnya sudah terlalu tenang, tapi semangatnya nggak ada, dan maka harus berjalan atau katakanlah meditasi berdiri, diimbangi dengan postur-postur meditasi yang mendukung kita untuk tetap bisa aktif yang berkaitan dengan semangatnya. Karena kalau misalnya kita sudah ngantuk terus gitu ya, kita bawa dengan duduk, kemudian duduknya bungkuk lagi, tangannya bersandar begitu, nah itu pasti tidur bentar lagi. Ya, coba Anda yang suka tidur dalam meditasi atau kita semua yang suka tidur, coba perhatikan dari posturnya dulu. Kalau
Kalau Anda posturnya membungkuk begini, kemudian tangannya itu bersandar, nah itu biasanya batin kita akan cepat ngantuk. Karena semangat tidak ada. Maka ketika ngantuk begini, batinnya bungkuk, dalam batin ucapkan tegak-tegak, dia menegakkan kembali. Sampai posisi 90 derajat. Nah, maka dengan tegak begini, lurus begini ya, maka itu membuat yang namanya semangat kita muncul lagi, tumbuh lagi. Nah, itu menjadi salah satu solusinya ya, teman-teman. Yang dua lagi itu kan misalnya yang penunjang ya, punya teman yang baik dan juga katakanlah bisa punya percakapan yang kondusif yang bisa mendukung kita dalam meditasi supaya nggak ngantuk. Nah, kalau yang secara represifnya teman-teman sekalian, itu adalah kalau kita ngantuk, maka batin kita tuh harus aktif diarahkan pada satu objek lagi, satu objek lagi. Itu adalah memunculkan witaka terus-menerus. Ya. Batin kita harus memiliki objek. Karena batin yang dipenuhi rasa kantuk itu kan batin yang bias ya terhadap objek. Kita seakan-akan tuh nggak bisa mengamati objek itu dengan jelas. Maka kita harus punya objek yang jelas untuk diamati. Nah, maka kalau Anda ngantuk, jangan gunakan objek yang napas gitu. Napas itu kan menenangkan. Napas itu kan menenangkan, bikin Anda menjadi lebih rileks. Bisa dengan sesuatu yang membuat Anda tuh lebih aktif pikirannya. Misalnya dalam batin mengulang, saya saat ini sedang apa, kemudian semoga semua berbahagia, atau mantra-mantra atau kata-kata apapun yang bisa membuat teman-teman sekalian batinnya aktif. Atau katakanlah mengulang suta ataupun sesuatu bacaan yang telah Anda baca. Sehingga batin itu aktif dulu. Ya, jadi sebelum Anda meditasi mengamati napas, katakanlah 5 menit, Anda mengulang dulu tentang katakanlah budo, budo, budo terus sampai batinnya tuh dia punya konsentrasi kokoh dulu. Nanti baru mengamati napas. Supaya Anda nggak jatuh ke dalam ketiduran atau rasa ngantuk dan malas seperti itu. Saya pikir itu solusinya. Apalagi meditasi pagi kan? Apalagi kalau meditasi malam kan sudah ngantuk begitu, katakanlah sudah kondisi dari pagi sampai siang sampai malam itu kan sudah hektik sekali. Nah, itu membuat teman-teman sekalian tuh semangatnya, usahanya tuh menjadi kendur lagi kalau sudah malam. Maka dia harus ditingkatkan. Apakah meditasi jalan 5 menit, 10 menit terlebih dulu. Baru meditasi duduk. Itu bisa jadi solusi. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada umat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wandami Samanera, saya bertanya, untuk meditasi kita yang membedakan meditasi Buddhis dengan yang lain itu kan semenurut saya itu corak tentang jananya itu Samanera. Nah, tapi saya dari dulu itu kurang bisa memahami atau kurang bisa puas ketika bertanya jana itu apa. Nah, kalau yang sebatas saya tahu selama ini itu cuma ada yang bilang bahwa jana itu adalah pengalaman meditasi ketika indera kita itu sudah tidak merasakan seperti melihat cahaya, melihat wujud Buddha dan macam-macam seperti itu. Mungkin Samanera bisa menjelaskan tentang jana itu sebenarnya secara etimologi dan menurut pandangan Buddhisme itu seperti apa Samanera? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Memang kalau kita melihat di luar sana ya, pelatihan-pelatihan yang ada zaman sekarang itu, ya nggak jelek, katakanlah juga bagus teman-teman untuk bisa kita berkonsentrasi dengan berbagai macam metode atau model yang ada. Ya. Katakanlah ada yang menggunakan media seperti singing bowl, kemudian dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat secara Buddhis kita komparasi, mungkin tingkat konsentrasi yang dicapai daripada metode tadi dengan metode di Buddhis itu akan jauh lebih dalam yang di Buddhis. Ya, sampai kita bisa mengatakan, oh ini adalah konsentrasi yang tinggi jana seperti itu. Nah, begini kalau kita memahami tentang jana itu bukan semata-mata kita melihat cahaya, kemudian kita melihat sesuatu itu sudah tidak jelas menjadi kabur begitu. Dan indera kita itu sudah nggak tertarik lagi dengan katakanlah sesuatu yang di luar daripada objek. Bukan begitu juga. Kalau saya menerjemahkan jana itu adalah selain sebagai konsentrasi tinggi, itu adalah tenggelamnya berkaitan dengan niwarana, berkembangnya berkaitan dengan faktor-faktor batin yang baik. Kan kalau niwarananya kan ada 5. Faktor yang batin yang positif itu ada 5. Nah, 5 sama 5 ini adalah bertentangan. Konsentrasi kita kalau misalnya kita berkembang dan kuat, 5 yang baik ini yang menguat berkembang.
Tapi kalau yang berkaitan dengan yang negatif ini, yang buruk ini, kama, canda, biapada, dan seterusnya tadi, itu menjadi tertekan. Maka konsentrasi jana atau konsentrasi tinggi itu adalah keberadaan 5 ini menjadi kuat. Ya. Katakanlah kita mengamati napas. Ketika kita mengamati napas, maka kita memunculkan witaka pertama kali kan? Witaka. Kita mengarahkan batin itu dong pada objek. Kita arahkan pada napas. Nah, witaka itu nggak bisa berdiri sendiri. Meskipun dalam keseharian dia sudah muncul, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Karena kalau dia berdiri sendiri, dia akan lari ke sini, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sini. Nah, itu bukan witaka namanya. Itu namanya adalah kegelisahan batin, dia yang mengarah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tapi untuk jana, dia harus fokus pada satu objek. Nah, maka witaka untuk dia fokus pada di sini terus, dia membutuhkan yang namanya faktor batin yang kedua yang baik, bicara. Ya. Maka ketika kita sudah mengarahkan ke sini, ke hidung atau ke napas, kita tetapkan di sana terus, diamati terus menerus bicara. Nah, bicara ini adalah investigasi dhamma, ya investigasi terhadap objek kita. Jadi kita menetap pada objek itu dengan lama. Jadi di dalam kondisi jana, konsentrasi yang tinggi, witaka dan wicara itu mesti hadir. Maka tadi saya sebutkan ada sawitakang sawicarang, ya kan? Disertai dengan witaka dan disertai dengan wicara. Nah, batin kita biasanya kalau misalnya kita sudah katakanlah mengamati objek itu dengan bisa lancar seperti itu ya, fokus, maka muncul rasa sukacita. Jangankan konsentrasi jana ya, yang notabene witaka dan wicara dan piti ini, sukacita ini, sebetulnya muncul dalam keseharian. Contohnya anak kecil ya, kita kasih handphone sekarang, kasih iPad. Apa? Ini kan hanyalah permainan yang ada di games atau di iPad-nya itu. Nah, itu wicara bertahan bisa sampai sedemikian lama. Jika wicara bertahan terus menerus dalam kita katakanlah 30 menit meditasi, maka yang namanya pita muncul. Sama seperti si anak tadi, dia main game 30 menit, dia bisa bertahan, dipanggil sama emaknya nggak nengok, dipanggil bapaknya nggak nyaut, itu dia bisa bertahan terus, sudah ada piti sukacita, batinnya sudah tergiur ke dalam hal tersebut. Ya, piti sudah muncul di sana, sudah kuat. Ya, sampai dia muncul kenyamanan secara fisik mental. Sampai dia bisa mainnya sambil tiduran. Kadang-kadang kita lihat dia duduk seakan-akan dia nyaman dengan duduknya itu. Kalau kita duduk lama antara dan kita, tapi dia duduk lama seakan-akan ada kenyamanan secara fisik dan mental. Dan batinnya manunggal tuh. Manunggal hanya fokus pada gamesnya itu. Dan maka kalau kita terjemahkan itu, berarti anak-anak yang main games itu juga meditasi dong. Enggak, itu tidak berkaitan dengan meditasi. Karena dia punya objeknya bukan mengarah pada berkembang 5 ini ke arah yang positif. Justru mengembangkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Ya. Nah, di Buddhis, justru ketika kita kembangkan konsentrasi, katakanlah dengan adanya 5 faktor jana ini, ada witaka, ada wicara, muncul piti, muncul sukacita, ya, muncul kebahagiaan, dan muncul batin yang fokus manunggal pada satu objek. Itu untuk mengarahkan untuk terbebaskan dari keserakahan, kebencian. Inilah yang membedakan meditasi atau metode untuk fokus di secara umum dengan yang dalam meditasi Buddhis. Kalau mereka mau dan kebodohan tanpa mereka dengan pembungkusan kata-kata yang mungkin lebih halus. Tapi kalau kita memang untuk menjauhkan kita itu dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dengan berkembangnya 5 ini, menguatnya 5 ini, secara otomatis rintangan batin lenyap. Rintangan batin lenyap pada saat yang sama, maka keserakahan, kebencian, kebodohan itu tidak hadir. Dan batin kita sudah otomatis konsentrasi yang tidak terdistraksi dengan objek apapun. Kita hanya fokus pada satu objek. Ya, jadi jana itu tidak bisa diterjemahkan sebagai kita melihat sinar dan sebagainya. Tidak bisa sesimpel itu. Tapi dengan kita mengetahui 5 faktor batin kita ini berkembang dengan kuat, itu adalah sudah potensi dengan dikatakan konsentrasi tinggi. Tinggal kita kembangkan terus-menerus, sampai di momen tertentu kita akan mengetahui, witaka, wicara, seterusnya ini menjadi menguat. Ya. Nanti berkaitan dengan munculnya nimita itu berbeda lagi. Saya pernah jelaskan di Anapanasati Sutta, munculnya nimita itu adalah di proses yang ke-10 dan ke-11. Ya. Dia muncul nimita di proses ke-10. Di nomor 11 ya, ketika dia mengamati napas masuk keluar di proses yang ke-11, itu baru muncul nimita yang kuat. Nah, muncul nimita yang kuat di tahap ke-12, maka batinnya terbebas dari niwarana. Jadi di tahap awal ya orang itu memunculkan witaka, wicara, piti, suka,
Ekagata dulu, muncul dulu 5 tuh. Sampai tahapan ke-8 ya, muncul piti dan sukanya itu ditenangkan ya. Kegiuran dan juga kegembiraan itu ditenangkan dulu. Kemudian muncul ekagata, batin yang manunggal, sampai muncul nanti nimitta. Dasarnya, kalau kita menganggap bahwa terlalu tinggi, ya kita tahu dulu di faktor batin yang kuat, sehingga dia bisa menekan niwarana. Itu kalau saya terjemahkan dari berbagai referensi yang ada, baik di Wisuddhimagga maupun di beberapa sutta. Terima kasih. Baik, terima kasih Samanera. Baik Samanera, ini ada pertanyaan lagi dari Saudari Ami Wisesa. Wandami Samanera, saya mau bertanya, apakah faktor jana bisa merosot dalam hal kemampuan pencapaian? Kalau sudah merosot, apa yang harus dilakukan untuk memunculkannya kembali? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, faktor-faktor jana kan faktor-faktor batin yang positif ya. Dia bisa mengalami kemerosotan kalau misalnya faktor batin yang negatif itu berkembang. Katakanlah Anda pernah mencapai jana pertama. Artinya kan pernah terjadi penguatan secara 5 faktor batin yang positif. Tapi di satu momen Anda nggak meditasi, kemudian muncul keserakahannya, kebenciannya menguat, rasa kantuknya dikembangkan, kemudian kegelisahannya menjadi kuat. Maka itu momen kemerosotan dalam faktor-faktor jana yang positif. Ya kan? Itu sudah terjadi secara otomatis. Kalau batin yang negatif itu berkembang dengan kuat, maka yang berkaitan dengan faktor jana itu merosot. Jana itu adalah kondisi dia, maka tidak kekal. Berbeda dengan nibbana. Nibbana itu adalah asangkata. Asangkata itu tidak berkondisi. Maka dia tidak bisa merosot kalau orang yang sudah mencapai nibbana. Kalau sudah menjadi sotapanna, nggak bisa turun lagi. Ya, sudah jadi sakadagami, bosan jadi sakadagami, turun sotapanna. Nggak bisa, dia karena sudah asangkata tuh. Modelnya dia adalah pencapaiannya karena dia sudah mencapai yang asangkata, bukan kondisi seperti dalam kondisi jana ini. Nah, kalau kondisi jana dia masih bisa merosot. Sehingga dalam kondisi jana ini, pencapaian-pencapaian ini masih bisa merosot kalau misalnya faktor-faktor yang batin yang positifnya itu nggak berkembang atau nggak dikembangkan. Ya, maka kalau orang meditasi, sudah 3 bulan meditasi, sudah lama dia berkembang tuh. Faktor-faktor jana ini berkembang dengan kuat. Dia cuti, katakanlah tidak meditasi lagi selama 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu batinnya menjadi kembali lagi ke semula, ya. Menjadi kembali ke semula dan dia jadi marah-marah mungkin atau dan seterusnya. Sehingga itu untuk melatih meditasi dia sulit untuk mencapai jana lagi, ya. Maka membutuhkan yang namanya konsistensi, ya, pelatihan secara kontinuitas, bertahap secara terus-menerus. Sehingga kita bisa melihat bahwa adanya konsistensi membuat kita tuh lebih mudah mempertahankan mereka semua. Nah, bagaimana cara kita memunculkannya kembali? Ya kita jauhkan lagi diri kita dari yang negatif-negatif itu. Kita lebih mengembangkan yang positifnya ini. Ya mulai lebih waspada, katakan dengan witakanya diarahkan kepada objek yang positif. Ya. Kemudian kita punya apa? Kecenderungan-kecenderungan yang mengondisikan untuk pencapaian jana itu disebutkan dalam Wisuddhimagga juga. Nah, misalnya kita punya kekuatan batin, kemampuan batin kita ini, kekuatan batin ya, bala namanya kekuatan. Itu sadanya harus mulai dikembangkan, disesuaikan dengan pengetahuan lagi, supaya mereka seimbang. Kemudian semangatnya ya, usahanya dalam meditasi itu mesti diseimbangkan lagi dengan konsentrasi. Nah, setiap saat harus dimunculkan yang namanya sati, mindfulness. Maka dengan mengembangkan itu terus-menerus, maka terjadi keseimbangan di antara mereka. Keseimbangan antara usaha dengan konsentrasi, keseimbangan antara keyakinan dan pengetahuan. Ya, maka dengan keseimbangan di antara mereka itu menjadi salah satu penunjang untuk kita bisa mencapai jana lagi ketika kita sudah merosot. Tergantung ya, kemerosotan ini dalam bentuk apa ya. Kalau misalnya sampai melakukan keburukan yang membuat kita begitu menyesal, katakanlah sampai misalnya melukai Buddha, bahkan membunuh ayah dan ibu, itu sulit biasanya. Ajata satu menjadi contohnya. Ketika dia sudah membunuh ayahnya, meskipun menyuruh pengawalnya, batinnya nggak bisa konsentrasi. Niwarananya begitu kuat. Nggak bisa. Sulit sekali. Kecuali hal-hal seperti itu ya. Kalau misalnya keburukan-keburukan yang katakanlah masih dalam ranah, ya. Apalagi sebagai rumah tangga tidak terlalu fatal seperti para pabajita begitu. Tapi untuk yang berkaitan dengan rumah tangga, kalau misalnya melakukan keburukan seperti membunuh ayah, membunuh ibu, penyesalannya begitu kuat, ya itu kita bisa lihat contohnya Bante Ajata 1. Raja Ajata 1 kok Bante sih. Raja Ajata 1. Gak bisa mencapai tingkat kesucian apapun karena memang batinnya gelisah.
Nah, kegelisahannya itu menggambarkan dia selalu diliputi dengan penyesalan juga. Dia telah membunuh ayahnya, kemudian dia melukai dan sebagainya, membunuh banyak orang juga. Ya, itu menjadi sulit begitu. Itu menjadi sukar bagi kita untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna ataupun yang lain. Begitu ya, teman-teman dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih atas Dhammadesananya, Samanera. Kiranya Samanera berkenan memberikan closing statement untuk pertemuan kita kali ini. Ya, closing statement-nya, kolaborasi daripada ketenangan dan pengetahuan itu adalah representasi berkaitan dengan samatha dan vipassana. Kita tidak perlu lagi membingungkan samatha dulu atau vipassana yang harus kita kembangkan terlebih dulu. Ya, kita mengetahui bahwasanya ketenangan kita berkembang, maka pengetahuan ditingkatkan. Kalau kita tahu pengetahuan kita berkembang, maka ketenangan juga harus ditingkatkan. Mereka harus berkolaborasi untuk bersama-sama bekerja menghancurkan kotoran kita. Tidak bisa hanya samatha saja, tidak bisa hanya vipassana aja. Tidak bisa hanya sekedar tenang aja, tidak bisa hanya sekedar pengetahuan aja. Ya, maka orang-orang yang mengatakan yang penting praktek aja, nggak perlu belajar seperti kita sekarang saat ini, itu juga salah. Yang penting belajar saja, nggak perlu praktek, itu juga salah. Yang benar adalah kita perlu meditasi, praktek untuk mengembangkan ketenangan. Kita juga perlu belajar untuk memunculkan pengetahuan sembari kita membuktikan kedua-duanya sehingga mereka bisa berkolaborasi dan memberikan hasilnya di dalam kehidupan ini juga. Terima kasih teman-teman dan Ibu Bapak Pasarko Pasika semuanya. Anumodana kepada Yang Luhur Samanera Abisarano atas Dhammadesana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktikkan Dhamma. Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, besok hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Atasilani Sitaratini dengan tema Memahami Kehidupan dengan Bijaksana. Pengumuman kedua, mulai minggu depan, Puja Bakti akan dilaksanakan secara offline dan juga secara online. Untuk minggu depan tanggal 22 Mei 2022, diadakan acara dana makan. Bagi para umat yang hendak berdana makan, dapat meletakkan di tempat yang sudah disediakan. Pengumuman terakhir, para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Kepada Yang Luhur Samanera Abisarano, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Samanera dalam acara sebulan pendalaman Dhamma kali ini. Kami persilakan Yang Luhur Samanera jika ingin melanjutkan aktivitas, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di acara-acara selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Anumodana Samanera. Anumodana Bante. Samanera. Anumodana Samanera. Aku ya digelek diomongi. Selanjutnya, pembacaan Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Bagi yang menggunakan buku Parita, silakan untuk membuka halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya siddha nikatasa yananya nikata nime te sancapa kino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Ditha me ca piya ditha wa anye maja thaverino
Sattha titthanti lokasming te bumma catu yonika pance kacatu wokara sangsaranta pawa pawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukaciwino kema padanca papontu te sasasi catang subha sadu sadu sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya.